Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arubi. Saya merupakan mahasiswa alih kredit sarjana kebidanan pada Universitas Kusuma Husada Surakarta dengan NIM RB 251009. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penata laksanaan pertolongan pertama cedera pada anak. Tok 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 sore Bu. Monggo silahkan. Dinara nggih, Ibu, silakan. Nggih. Selamat sore, Bu. Nggih, perkenalkan saya Bu Bidan Upi, saya dari Semarang. Ibu ini putranya jenengan? Nggih, Bu. Nggih. Halo, Adik. Ini lagi habis nangis. Oh iya, tapi sekarang udah nggak nangis ya. Nggih, udah tenang. Nggih, tadi dari IGD ya, Bu ya? Iya, Bu. Nggih. Tadi putranya jenengan sudah ditangani di IGD, kemasukan ini ya, pelandingan atau Cina. Oke. Mainan Baik. itu Oke. Tadi sudah berhasil dikeluarkan nggih? nggih, Ya. udah alhamdulillah. Ini saya cek dulu ya Bu, ini datanya putranya jenengan ini anak Aan umur 3 tahun nggih. 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 Sudah stabil sih kondisinya. Tadi suhu badannya normal 37 derajat Celcius, kemudian untuk nadinya juga ini normal 95, kemudian pernafasannya juga normal 24 kali per menit. Baik Ibu, tadi sudah diatasi di IGD. Ibu, saya izin kali ini saya akan melakukan KIE atau edukasi untuk pertolongan cedera pada anak. Nggih, Bu. Ibu kira-kira berkenan menerima edukasi? Nggih, enggak apa-apa, Bu, buat ilmu. Baik, supaya nanti tidak terjadi lagi. Iya. Jadi Bu, ini yang dimaksud dengan pertolongan pertama itu adalah pertolongan atau perawatan yang diberikan secara langsung pada orang yang terluka atau misalnya penyakit yang tiba-tiba datang. Pertolongan pertama ini biasanya tidak dilakukan di tempat perawatan yang seharusnya atau perawatan medis, tapi itu dapat terjadi di mana saja dan dengan alat bantu yang seadanya. Jadi ketika terjadi sesuatu pada anak ibu, nanti ibu bisa langsung melaksanakan tindakan. Nggih, Bu. Jadi nanti ada jenis-jenis cedera yang bisa terjadi pada anak ya, antara lain bisa kecelakaan, sih semoga tidak ya Bu ya. Kita berdoanya sih semoga aman. Kemudian tersedak atau keselak, kemudian jika kemasukan benda asing di hidung, atau mungkin kemasukan benda di telinga, atau misalnya terjadi luka bakar. Nah, nanti saya akan menerangkan cara untuk melakukan pertolongannya Bu. Jadi untuk ini pertolongan pertama cedera pada anak yang jatuh dulu ya Bu. Ya, jika misalnya jatuh terjadi memar ya, memar tahu ya Bu yang kemerahan itu. Nanti kompres dengan air dingin Bu atau es. Tujuannya untuk mengurangi lebam ya, dan menghentikan perdarahan kalau memar kan perdarahan di dalam itu, di dalam kulit. Kemudian untuk biasanya kan nyeri. Nah, kalau misalnya habis jatuh terus anaknya merasa sakit, itu bisa menggunakan obat anti nyeri. Kemudian kalau misalnya memarnya semakin parah dan bila terjadi di bagian kepala atau di bagian yang di sini Bu, di atas telinga atau kepala bagian belakang, atau misalnya terjadi pembengkakan yang parah, segera bawa ke rumah sakit. Kemudian bila terjadi luka ya Bu ya, nanti pertolongannya lukanya dibersihkan, kemudian kalau misalnya perdarahan, dihentikan perdarahannya dulu untuk membersihkan luka dengan cairan yang steril, atau misalnya kalau di rumah ya air minum tapi yang matang, tapi yang dingin gitu. Kemudian untuk menghentikan perdarahannya Bu, bisa dengan menutup luka dengan kain atau kasa untuk lalu diberikan tekanan ya. Kemudian misalnya terjadi patah tulang, pertolongan pertamanya adalah buka dan periksa bagian yang cedera, kemudian perban setiap luka yang terbuka, kemudian balut atau pernah mendengar kata bidai ya, Iya, pernah. Nah, itu di area yang cedera. Kemudian cari pertolongan medis dan segera bawa ke rumah sakit kalau misalnya terjadi patah tulang. Ya, kemudian untuk pertolongan pertama pada anak dengan tersedak atau keselak ya. Nah, ini semoga tidak terjadi ya Bu. Nah, ini ada boneka Bu.
Kalau misalnya anak keselak itu pertama dengan menggunakan back blow. Jadi anak itu dalam posisi tengkurap seperti ini, kepalanya lebih rendah ya. Kemudian di antara ini kan ada tulang sini punggung ada 2 tulang yang menonjol, namanya interscapula. Dari di sini sama di sini ya. Nanti diberikan pukulan yang tidak terlalu kencang ya, dengan tumit telapak tangan itu bagian belakang sini. Jadi dipukul 5 kali kayak gini ya. Nah, 5 kali. Kalau misalnya itu belum berhasil, bisa dengan namanya perasan atau manuver ya. Jadi anak seperti ini di belakang ya. Kemudian lingkarkan tangan kita di mengelilingi anaknya. Kemudian pertemukan kedua tangan dengan salah satu tangan mengepal. Nah, seperti ini. Kita tangannya di bawah sternum anak. Sternum itu di bawah tulang dada ini. Nah, nanti ini ditekan ya. 5 kali ya Bu ya. Hentakan dengan gerakan yang menghentak ini ke belakang ya. Nah, kayak gini. Sampai 5 kali ya. Nah, seperti itu. Bila dilakukan 2 tadi, pertolongan tadi atau 2 teknik tadi belum berhasil, nanti evaluasi di mulutnya. Apakah di mulutnya itu masih ada benda yang menghalangi gitu. Nah, kemudian kalau misalnya belum berhasil, langsung dibawa ke rumah sakit. Paham Ibu nggih? Nah, untuk pertolongan cedera pada anak yang kemasukan benda asing di hidung, itu dikeluarkan dengan menggunakan benda yang tumpul, jangan yang runcing. Kemudian tapi juga gerakannya lembut Bu. Ya. Ya, tapi kalau tidak berhasil langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian kalau cedera dengan anak yang kemasukan benda asing di telinga ya, kadang kan anak suka memasukkan benda asing. Nah, kalau bendanya kecil, itu miringkan kepalanya Bu, miringkan kepalanya ke arah yang kemasukan benda, misalnya sini. Nah, kepala yang lain itu ditepuk-tepuk dengan tangan ya. Gitu. Kalau misalnya anak kemasukan serangga, nah ini teteskan minyak zaitun. Minyak zaitun aman gitu. Tujuannya untuk membunuh serangga dan menghindari serangga itu di dalam itu melakukan aktivitas seperti menggigit gitu. Tapi kalau mau kemasukan biji-bijian jangan dikasih minyak atau air ya Bu ya. Karena nanti bisa lebih besar lagi. Ya, tuh. Nah, nanti kalau besar kan susah dikeluarkan. Itu ya Bu ya. Penanganannya beda-beda ya Bu? Ya, beda-beda. Nah, sekarang kalau luka bakar ya misalnya ya supaya semoga tidak terjadi. Kalau luka bakar itu aliri dengan air biasa Bu. Jadi selama 10 menit itu tangan yang terbakar itu dialiri, atau misalnya bagian yang terbakar dialiri selama 10 menit. Kemudian jika tidak tersedia air mengalir itu ditutupi dengan kompres lembab, misalnya ada sesuatu yang luka. Kemudian tutupi luka dengan perban atau dengan kain bersih supaya tidak lengket. Pastikan itu menutupi seluruh area yang terbakar. Untuk meredakan rasa sakit bisa dengan menggunakan lidah buaya Bu. Itu bisa ya Bu? Bisa, nggih. Saya ada di rumah. Ada nggih? Nggih, baik. Kemudian segera bawa ke tenaga kesehatan atau ke rumah sakit. Kalau pakai odol bisa nggak Bu? Tidak disarankan. Karena odol sifatnya nanti akan menjebak panasnya. Jadi air dan atau kompres. Ibu bagaimana, sudah jelas? Jelas. Ternyata pakai odol nggak bisa ya Bu? Saya diajari bisa. orang tua gitu. Zaman dulu. Karena minyak gitu, pakai odol itu gitu. Iya. Ya, demikian ya Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Enggak, ada. Bu. Baik. Kalau sudah, seperti itu. Nggih, Semoga saya nanti pamit dulu. adiknya enggak kemasukan Mudah-mudahan. lagi, sehat selalu nggih. Ini udah pengalaman ya Dik. Terima kasih Ibu. Sama-sama nggih. Demikian tadi tata laksana pada KIE pada penanganan cedera pada anak. Kemudian ini swabnya untuk anak tadi adalah untuk data subjektifnya. Anak K umur 3 tahun datang dengan dibawa orang tuanya dengan hidungnya yang kemasukan petai Cina, tetapi sudah berhasil ditangani di UGD. Untuk data objektifnya KU-nya baik,
suhunya 36 derajat Celcius dengan nadi 90 kali per menit, respirasi 24 kali per menit. Kemudian asesmennya adalah anak K umur 3 tahun dengan cedera pada anak. Untuk planningnya memberikan pertolongan dengan mengeluarkan tadi benda asing tadi, memberikan edukasi kepada orang tua tentang cedera anak dan memberikan penjelasan pada orang tua tentang cedera pada anak.